Di SMA Mika, Kino suka sama Sinta. Sampai semua orang tahu. Sinta yang waktu itu miskin banget sampai gak sanggup makan. Cuma Kino mengorbankan seluruh ketulusannya mendekati Sinta. Kalau kau masih mau tinggalkan ayahmu, habiskanlah ini. Kalau enggak, mana ada tenaga buat belajar. Setelah itu, akhirnya dia tersentuh oleh Kino dan bersama dia. Sampai kuliah tahun kedua, Sinta meninggalkan sebuah surat putus dan pergi tanpa pamit. Di saat terendahnya, aku masuk ke dalam dunianya Kino. Sejak hari itu, aku hidup menjadi Sinta yang lain. Sedangkan bisnis keluargaku susah payah bertahan di bawah bantuan keluarga Janggi. Awalnya aku sadar diri dan mau mundur. Dia malah... Jangan pergi. Kalau kau juga mau pergi, aku bisa mati. Kino, bukan siapa tinggalin siapa maka bisa mati. Tapi aku cinta kau. Gimana dengan Sinta? Mulai dari sekarang, aku cuma cinta sama dia. Kino, kau beneran sudah lepaskan. Tapi tatapanmu melihatnya. Konyol banget. Aku gak pernah memungut sampah. Aku menikahi Lydia karena aku cinta dia. Siapa yang waktu muda gak pernah cinta sama wanita bajingan? Jangan memfitnah istriku. Sebaliknya Nona Sinta, kenapa rupanya kalau keluar negeri dan dirikan perusahaan, memangnya asetmu sudah mencapai miliaran? Memangnya karyawanmu sudah ada 10 orang? Istriku, ayo pulang. Sudah kubilang gak mau datang. Kino. Kino, apa kau beneran sudah melepaskannya? Kau tahu kalau aku gak mau menjadi pengganti orang. Kalau kau memilih Sinta, aku bisa merestui kalian. Kalau kau memilih Sinta, kita bisa bercerai. Kau asal bicara apa? Istriku, ayo kita pulang. Aku mau kau. Kino, apa kau nggak bisa menungguku? Baru 5 tahun, kau bilang aku wanita bajingan, tapi kau sama sekali nggak tahu. Yang aku cintai cuma kau. Kino, aku cinta banget sama kau. Bisa nggak kau? Sinta, sekarang sudah jam 11 malam. Aku dan suamiku lagi program hamil. Kau mau dengar lebih rincinya? Kino, aku tanya kau buat terakhir kali. Kalau kau memilih dia, aku gak bakal ragu tinggalin kau. Kau istriku. Aku gak bakal memilih dia. Kau istirahatlah dulu. Tapi kau dulu gak pernah merokok di hadapanku. Kino, tengah malam pergi kemana? Kino, aku menyesal. Maafkanlah aku ya. Kino, aku menyesal. Maafkanlah aku ya. Cepat jemput pacarmu pergi. Jangan biarkan dia menggila mabuk di rumah orang. Kino, kau beneran cinta Lydia? Perkataan yang kau katakan di acara reuni cuma kata-kata emosi ya kan? Sinta, bukankah kau yang mendorongku pergi?
Dulu kau pergi tanpa pamit. Harusnya kau tahu. Kita nggak punya masa depan lagi. Aku cinta banget sama Lydia. Jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Aku nggak percaya. Kau cuma lagi marah, ya kan? Kau lagi marah denganku. Makanya asal menikah sama orang lain, kan? Kino, aku menyesal. Maafkanlah aku kali ini ya. Erik, kebajikan apa yang dibuat Sinta di kehidupan lalu? Waktu SMA, ada tuan muda grup Janggi membantunya. Sekarang, ada pria keluarga kaya yang mendukungnya. Halo? Lydia, kau sudah lihat pencarian terpanas? Sinta si bajingan itu hari ini mabuk di bar. Nyatakan cinta sama Kino di depan kamera. Videonya sudah disebarkan ke internet. Kau harus hati-hati. Jangan sampai suamimu direbut wanita hina itu. Suami yang bisa direbut itu adalah pria bajingan. Aku dan Kino pacaran 3 tahun, menikah 2 tahun. Hubungan kami selama 5 tahun. Aku percaya dia. Lagi pula, Sinta kayaknya sudah punya pacar. Siapa? Erik Fumala. Siapa tuh Sri Sinta? Dari kota Jinar. Video dia menangis-nangis di bar semalam. Apa-apaan itu? Sekarang, pemegang saham jadi bertanya. Dulu, dia pergi meninggalkanmu tanpa pamit. Nak, kau jangan salah langkah. Dia mau menggunakan cara licik begini, merusak pernikahanmu dengan Lydia. Kalau kau nggak bisa bereskan masalah ini, maka jangan salahkan kalau grup Janggi kejam. Istriku? Pencarian terpanas gak ada hubungan denganku. Lagian, Sinta dan Erik sudah bertunangan. Aku gak tahu kenapa dia terus menggangguku. Istriku, percayalah padaku. Aku bakal urus baik-baik. Kino, aku menyesal. Maafkanlah aku kali ini ya. Hubungan selama 5 tahun. Kami sudah melewati begitu banyak hal. Aku percaya kau. Pak Kino, kalau begitu kami pergi dulu. Anda hati-hati. Kino, tolong aku. Kino, Dasar gadis sialan, mau kemana kau? Dasar gadis sialan. Lihat saja gimana aku bereskan kau. Kino, kumohon, tolong aku. Tolong aku. Kino, kumohon, tolong aku. Nona Lydia, aku bukan sengaja. Aku bakal segera tinggalkan kota Jinar. Kelak aku gak bakal. Gak bakal muncul di hadapan Kino lagi. Bersandiwara begitu buat memfitnahku. Kau bersandiwara seolah aku mengutus orang kasih dia pelajaran. Tapi dia sekarang adalah calon istri Erik. Keluarga Fumala begitu berkuasa di kota Jinar. Aku mana berani. Harusnya dia juga mengerti tentang ini. Aku dengar grup Janggi memboikot dia. Perusahaannya hampir bangkrut. Belakangan ini dia meminta bantuan. Apa hubungannya denganku? Sinta, jadi ini pria pilihanmu.
Di saat begini bahkan gak bisa melindungi kau. Dia mau gimana, gak ada hubungannya sama aku. Lalu kau merasa perbuatan tadi itu adalah perbuatanku. Aku percaya kau, bukan kau. Kita gak sanggup menyinggung keluarga Fumala. Aku juga gak bakal sebodoh itu. Lagi pula, kau menyaksikanku dari ambang kebangkrutan selangkah demi selangkah sampai hari ini. Harusnya kau lebih mengerti betapa aku menghargai yang sekarang ini. Bu Lydia, ada transfer sebesar 1 triliun dari rekeningmu. Apa? Perusahaan sudah mau naik pasar. Mana mungkin mendadak hilang 1 triliun? Kenapa gak ke telepon? Ada transfer keluar 1 triliun dari rekeningku. Apakah? Aku yang ambil. Kenapa? Perusahaan Sinta berutang 1 triliun. Aku bantu dia bayar. Ini semua utangmu kepadanya. Ini semua utangmu kepadanya. Gino, kau bilang apa? Bukan aku yang melakukan ini. Aku gak pernah tanda tangani giro ini. Lydia, kau masih berani membantah? Semua preman di luar sana bilang kau yang memerintahkan mereka. Sekarang buktinya sudah di hadapanmu. Kau masih gak berani mengaku. Sejak kapan kau berubah menjadi begini? Lydia, kau masih nggak tahu kan? Dia masih tetap sama seperti waktu SMA. Asal kau menampakkan kelemahanku, dia nggak bisa menahan buat mendekatiku. Kino, aku memang pantas terluka gini. Nggak ada hubungannya sama Lydia. Bukankah aku sudah beritahu kau? Aku bakal turuti ayah dan ibu antarkan dia. Dasar kau wanita licik gak tahu terima kasih. Kenapa kau masih pakai cara licik begini buat menghinanya? Jadi, semalam kau memelukku dan bilang percaya padaku. Tapi malah berbalik. Kumpulkan data ini buat tetapkan kesalahanku. Lydia, kali ini memang kau agak keterlaluan. Kino, kau ada otak nggak? Calon suaminya itu, Erik. Aku melukainya. Siapa yang berani melukainya? Kino, Erik nggak pernah mau serius menikah denganku. Aku cuma pion yang dia pakai buat memberontak sama keluarganya. Apakah kau sudah tahu kalau Erik gak bakal bantuin dia? Makanya mengandalkan rasa maklumku padamu buat balas dendam padanya dengan cara jijik gini. Lydia, kau beneran buat aku jijik. Kino, hubungan kita selama 5 tahun. Orang lain memfitnahku. Kau bahkan gak kasih kesempatan buat membela diri. Langsung menetapkan kesalahanku. Bukti sudah di depan mata. Kau masih mau membantah? Kau sekarang juga minta maaf pada Sinta. Aku gak mau melakukannya. Kenapa aku harus minta maaf? Kau. Mulai sekarang, aku cuma cinta Lydia. Aku cuma cinta Lydia seorang sampai selamanya. Istriku. Suamiku. Istriku. Suamiku. Konyol banget. Aku gak pernah memungut sampah. Aku menikahi Lydia karena aku cinta dia. Suami yang bisa direbut itu adalah pria bajingan. Aku percaya dia. Astaga, ternyata Bu Lydia menyewa preman dan bermain selicik itu. Kekejaman wanita licik memang gak terlihat. Tapi Pak Kino dan Bu Lydia sudah menikah. Pak Kino terus diganggu mantannya. Wanita mana yang gak marah? Kino, kalau kau punya otak, kau bakal tahu kalau bukan aku yang melakukan ini. Atau
di dalam hatimu. Sejak awal, kau berpihak padanya. Lydia, Kau bersikap begitu dengan mantanmu. Di hadapan istrimu. Beneran menjijikkan. Aku gak perlu menjadi pengganti orang. Lydia! Lydia! Lydia, ini semua salahku. Aku yang terlalu cinta sama Kino. Aku gak meminta kau kembalikan padaku. Tapi aku gak mau hubungan kalian rusak karena aku. Sinta. Beneran sandiwara yang bagus. Kalau begitu, aku restui kalian. Apa maksudmu? Maksudku, aku mau cerai denganmu. Lydia, kamu bisa nggak jangan ribut lagi? Aku nggak pernah terpikir mau cerai denganmu. Aku cuma mau kasih keadilan sama Sinta. Keadilan? Hubungan kita selama 5 tahun. Kau nggak membedakan benar dan salah langsung membela wanita lain. Apa kau pernah kasih aku keadilan? Lydia, aku bakal tebuskan semua ini padamu. Tapi kita sudah bersama 5 tahun. Selama 5 tahun, Sinta sendirian. Kalau gitu kau temani dia, Kino. Kau ingat saja, bukan kau yang pilih dia, tapi aku, Lydia, yang gak mau kau lagi. Lepasin aku. Lydia, kalau nggak dibantu keluarga Janggi, apa keluarga Wirawan bisa bangkit kembali? Hah? Cepat minta maaf kepada Sinta. Kita masih bisa kayak dulu. Kau jangan harap. Sekarang kurang 1 triliun. Gak ada bantuan keluarga Janggi. Menurutmu kau bisa naikkan pasarmu ke pasar modal sendirian? Kenapa nggak bisa? Asal kau bercerai dengannya, aku kasih 1 triliun. Sakit enggak? Erik, dia lagi bersandiwara apaan? Beneran mau cerai? Apa hubungannya samamu? Tentu saja ada hubungan. Pak Erik sudah datang. Kalau gitu kita bisa katakan dengan jelas. Kino, kembalikan 1 triliun kepadaku. Aku segera tanda tangani perjanjian perceraian. Lydia. Mengenai Tuan Erik, Sinta bilang, kau cuma pionnya. Apa Tuan Erik keberatan dengan ini? Dasar wanita hina. Keberatan? Aku nggak keberatan. Tapi aku punya 1 masalah. Lydia, kalau aku kasih kau 1 triliun, apa aku bisa melihat kalian bercerai langsung? Erik, kau gila ya? Ada apa dengan Pak Erik? Suka lihat orang bercerai. Hobi orang kaya memang aneh. Mana mungkin? Calon istri direbut oleh mantan pacar. Mantan pacar ini masih saingannya. Ini pasti balas dendam. Kau rebut calon istriku, maka aku rebut istrimu. Kalian semua menganggapku sebagai alat buat mendapatkan Sinta kembali. Tapi kalau perusahaan bisa naik pasar modal, aku gak keberatan buat membantumu. Kalau gitu, terima kasih Tuan Erik. Asal grup Fumala bisa bantu grup Wirawan lewati masalah ini, aku bakal bayar utang budi ini. Benarkah? Kalau gitu aku pikirkan. Gimana mau Nona Lydia bayarnya? Daripada mencari waktu, mendingan hari ini aja. Kita tanda tangan. Baiklah. Lydia, kau gila ya? Kau jelas tahu dia saingan keluarga Janggi. Kenapa masih mau pinjam uang dengannya? Kalau aku gak pinjam sama dia, aku mohon padamu. Bukankah kau juga ambil 1 triliun untuk dia? Kau
Kau nggak mikirin aku? Aku ini lagi bantu kau menebus kesalahan. Kino, kau bersandiwara sampai dirimu hampir percaya. Bantu aku menebus kesalahan. Kau cuma memilih percaya dia tanpa syarat. Di antara aku dan dia. Baiklah, kalau gitu aku restui kau. Aku bakal suruh pengacara buatkan perjanjian perceraian. Pak Kino, ingat buat terima. Aku gak setuju. Aku gak bakal bercerai denganmu. Lydia, sepanjang jalan ini, kita sudah alami begitu banyak hal. Apa kau sudah lupa? Kino, kaulah orang yang sudah melupakan semuanya. Kita sudah melewati begitu banyak hal. Tapi, asal dia menangis, maka aku yang bakal disalahkan. Takutnya semua bukti ini kau belum verifikasi kan? Beberapa waktu ini aku sibuk naik pasar modal. Mencari orang mengajar Sinta. Apa menurutmu aku punya waktu itu? Maksud Nona Lydia, aku berbohong. Kino, apa kau juga merasa begitu? Lydia, Sinta bukan orang kayak gitu. Kau bilang bukan kau yang lakukan. Apa mungkin dia sendiri cari orang lain buat pukul dia sampai begitu? Pengacara Hari, segera buatkan perjanjian perceraian dan kirimkan pada Pak Kino. Aku gak mau cerai. Asal dia merobeknya, kirimkan yang baru lagi sampai dia menandatanganinya. Pak Erik, ayo kita pergi. Apa lihat-lihat? Cepat kembali kerja. Kino, maaf. Ini salahku. Gak ada hubungannya samamu. Ini memang salah dia. Paman dan Bibi sudah peringatkan aku. Aku juga tahu kau sudah bahagia banget. Aku memang berpikir buat mundur. Tapi... Ini bukan salahmu. Nanti aku bakal utus orang antar kau pulang. aku nggak mau sendirian. Aku takut. Begitu aku tutup mataku, otakku penuh dengan wajah seluruh orang itu. Pak Kino, ini adalah surat pengacara yang diantar Bu Lydia. Katanya mau suruh Anda tanda tangan. Demi mendapatkanku, dia sampai bersandiwara seperti ini. Tapi kali ini, aku gak bakal mengalah duluan. Kau tenang saja, beberapa waktu ini aku bakal menjagamu 24 jam. Gak bakal biarin orang menindasmu. Kenapa kau ikut aku? Mobilku rusak. Jadi mau minta tolong Nona Lydia buat antarkan aku. Silakan duduk. Bu Lydia, ini surat peminjaman uangnya, silakan dilihat. Bu Lydia, senang bekerja sama. Senang bekerja sama denganmu. Aku bakal kembalikan secepat mungkin. Kalau nggak ada urusan lain, aku pergi dulu. Pak Erik, akhirnya sudah mau turun tangan. Panas begini, gimana aku mau minum? Tuan, mochaccino pesanan Anda memang panas. Kau buatkan, Berhenti. Jangan ikut campur. Hati-hati, nanti aku hajar kau juga. Aku juara taekwondo. Pergi sana. Kalau nggak mau, cacat. Kau nggak apa-apa? Buatkah? Makasih. Kau baik banget. Jangan sampai suasana hatimu rusak karena orang begitu.
Sudah lama aku rencanakan. Kau sudah pulang? Bukankah tidak merokok di rumah agar kau tidak menjadi perokok pasif? Kenapa? Sudah menemani cinta pertamamu selama 3 hari. Akhirnya mengingat wanita kejam ini. Lydia, jangan ribut lagi ya. Kau tahu betapa besar luka yang Sinta terima karena masalah ini? Aku ini lagi menebus kesalahanmu. Kau sudah tanda tangan? Lydia, aku tahu kau masih marah padaku. Tapi kau beneran gak perlu pakai cara begini melawan Sinta. Lydia, aku sudah minta maaf padamu. Masalah ini kita anggap berlalu saja ya. Kita masih bisa sama kayak dulu. Kino, aku gak lagi bercanda denganmu. Aku sudah beritahu kau. Kalau hatimu berubah, aku gak bakal ragu meninggalkanmu. Gimana cincinmu? Lydia, bukankah kali ini kau agak keterlaluan? Cincin ini melambangkan cinta kita. Sekarang kau malah lepaskan gitu aja. Lydia, hubungan kita 5 tahun ini, apa artinya bagimu? Apa kau suka? Tapi bukankah kau orang yang duluan mengkhianati hubungan kita? Lydia, hubungan selama 5 tahun, kau beneran bisa lepaskan gitu aja? Permisi, apakah ini Tuan Kino? Nyonya Sinta mengkonsumsi terlalu banyak obat tidur. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Apa? Jangan melakukan hal bodoh lagi. Kau dengar itu? Kalau kau mati, aku bisa menyesal. Kino, aku beneran gak bisa kehilangan kau. Kenapa? Kenapa sudah putuskan buat lepaskan? Tapi masih tetap sesedih ini. Lydia, jangan menangis. Jangan menangis buat orang yang gak sepadan. Hubungan selama 5 tahun, anggap saja buat anjing makan. Kino yang gak pantas. Dia gak pantas. Ayah. Kau beneran sudah hebat ya? Aku dengar kau mau cerai sama Kino. Iya. Dasar binatang. Kenapa aku bisa punya putri kayak kau? Bukankah aku sudah katakan padamu agar pertahankan Tuan Muda Kino baik-baik kalau nggak ada bantuan keluarga Janggi? Menurutmu, kau bisa menaikkan perusahaan ke pasar modal? Kalau kau bercerai dengan Tuan Muda Kino, keluarga Wirawan kita bisa kehilangan berapa banyak pesanan? Ayah, aku ini putrimu. Apakah kebahagiaan putrimu kalah penting dari sederet nominal angka? Kalau kau putriku, kau seharusnya lebih menurut kepadaku. Aku nggak peduli betapa nggak adil yang kau alami. Meski dia suruh kau mati, kau juga harus menahannya. Gak mungkin. Aku bakal bercerai dengan dia. Dasar kurang ajar. Ayah, aku pinjam 1 triliun sama grup Fumala. Perusahaan kita tetap bisa naik pasar modal. Kau ini bodoh banget. Apa kau nggak tahu, Erik itu orang kaya apa? Seorang putra dari keluarga kaya, kenapa bisa pinjamkan uang padamu tanpa alasan? Kalau kau nggak rujuk sama Kino, maka aku nggak punya putri kayak kau.
Kau kenapa? Siapa yang memukulmu? Gak perlu pura-pura baik di sini. Jangan bergerak. Lydia, aku sekarang gak punya status. Sebenarnya harus gimana baru bisa bantu kau? Makasih. Ada apa kau mencariku? Cincinmu terjatuh di kantorku. Pohon yang ditanam generasi terdahulu dinikmati oleh generasi selanjutnya. Makasih banyak sudah mengajarkan Kino sebaik ini. Pintar banget menjaga orang. Hal kecil begini, pantas kau tangisi. Lydia yang ada dalam kesanku pasti sudah mengepalkan tinjunya di saat begini. Kau pikir kau mengerti aku banget? Bukankah kau sama kayak Kino? Demi mendapatkan Sinta kembali, kau bersandiwara sedih begini denganku? Makasih. Aku akan kembalikan uang itu secepatnya. Tapi ada satu hal perkataan Erik benar. Aku adalah orang pendendam. Selamat buat grup Wirawan. Berhasil naik ke pasar modal. Aku seneng banget. Makasih semuanya. Perusahaan baru naik ke pasar modal. Kalau sekarang berita aku cerai dengan Kino bocor, pasti berpengaruh sama perusahaan. Sudah kuduga kau gak bisa tinggalin aku. Kau temanilah aku pergi ke acara perayaan malam ini. Di saat begini, bukankah kau tetap butuh suamimu ini? Aku bakal temani kau hadir. Nanti aku bakal jemput. Ada hal bahagia apa buat kau begitu senang? Perusahaannya naik ke pasar modal. Malam ini, aku harus temani dia ke acara perayaan. Kino, kau mau aku tinggal sendirian di rumah sakit? Gimana kalau kau temani aku pergi? Benarkah? Tapi Lydia nggak suka aku. Dia pasti nggak mau berjumpa denganku. Gak apa, tenang saja. Dia gak bakal perhitungan begitu. Kau dan dia adalah suami istri sah. Kau pasti bakal temani dia sepanjang acara. Aku nggak mau melihat kau berpasangan dengan wanita lain. Aku dan Lydia gak kurang sehari ini. Hari ini ku jadi pendampingku saja. Lydia, aku juga mau kau rasakan. Gimana rasanya orang yang kau sukai berpasangan dengan orang lain? Wah. Selamat, Bu Lydia. Makasih. Selamat grup Wirawan berhasil naik pasar modal. Bukankah itu Pak Kino? Siapa wanita di sampingnya? Apa Pak Kino dan Bu Lydia bertengkar? Kenapa bisa bawa wanita lain di acara bersama? Tapi wanita ini agak mirip sama Lydia. Jelaskan padaku. Di sini ramai. Kita bicarakan di rumah saja. Kau juga tahu di sini ramai. Jadi aku bisa gimana? Sinta gak punya keluarga lagi. Apa kau mau aku tinggalin dia sendirian di rumah sakit? Lydia, dulu kau gak begini. Bukankah kau paling pengertian? Lydia, maaf. Aku tahu kau nggak mau berjumpa aku. Kalau kau tahu, cepat pergi dari sini. Kau bisa gak bicara baik-baik? Sinta cuma mau minta maaf padamu. Kenapa sih kamu begini? Bukankah Pak Kino paling cinta sama Bu Lydia? Kenapa malah membela wanita lain? Kino, jangan bertengkar dengan Lydia karena aku. Sinta, kau terlalu pengertian. Gak kayak seseorang. Lydia, kalau kau beneran gak senang,
Kau pukul saja aku. Sinta. Bukan aku yang melakukan itu, bukan aku. Kau. Lydia, kenapa kau memukul orang? Aku nggak cuma mau mukul dia. Aku juga mau pukul kau. Kau lihat baik-baik. Ini baru hal yang mau aku lakukan sesungguhnya. Aku gak bakal mau difitnah. Bu Lydia ini terlihat lemah, tapi ternyata temperamental. Ini yang sesungguhnya. Sinta, aku paling benci orang lain pakai cara licik untuk menjebakku. Kau sudah menyinggung orang yang salah. Hari ini, karmamu baru saja dimulai. Bukankah kalian mau tahu siapa wanita yang ada di samping Kino? Dia adalah cinta pertama Pak Kino, yang mencapakan Pak Kino waktu masih muda, sampai membuat Pak Kino depresi. Lydia, kau sudah gila. Dulu wanita ini pergi tanpa pamit, sekarang malah pulang menjadi pelakor dan berebut suami orang. Kau pikir aku gak bisa selidiki tentang kau ke luar negeri? Cuma Kino si pria bodoh ini yang bisa percaya sama omong kosongmu tanpa syarat. Jangan katakan lagi. Aku mohon, jangan katakan lagi. Lydia. Kino, aku takut banget. Lambungku sakit banget. Bisa nggak antar aku pulang? Aku antar kau pulang. Minumlah air. Kalau mau menangis, menangis saja. Aku gak bakal menangis demi orang yang gak sepadan. Kubawa kau ke suatu tempat. Berikan tanganmu. Mau apa? Kino, kita sudah saatnya berakhir. Kau sudah sampai rumah dengan selamat. Aku harus pulang. Jangan pergi. Malam ini temani aku ya. Aku harus pulang melihat Lydia. Kino, aku akhirnya bisa keluar rumah sakit. Kita minum bir buat rayakan ya. Lydia. Agak panas. Jadi aku tukar baju. Kusarankan kau, jangan habiskan waktumu buat orang yang gak sepadan. Harusnya aku yang katakan itu padamu. Lihat juga orang di sekitar. Dia itu calon istrimu. Apa kau gak sedih? Mau sedih apa? Waktuku selalu kuhabiskan dengan orang yang tepat.
Nyonya Lydia, kenapa Anda pecahkan foto pernikahan? Bukankah itu foto yang paling Anda sukai? Buang foto ini. Selain itu, buang semua barang yang berhubungan dengan Kino. Nyonya Lydia, ada apa antara Anda dengan Tuan Kino? Aku mau cerai dengannya. Pengacara Hari, sekarang juga lakukan pembagian aset dengan grup Janggi dan buat surat gugatan cerai dalam seminggu. Buat Kino pergi sejauhnya. Kau sudah sadar. Kino, kau kenapa? Kau nggak mau tanggung jawab padaku? Aku... Bukankah kau selalu suka banget padaku? Karena Lydia sudah setuju kalian bercerai. Mendingan... Aku peringatkan kau. Kalau sampai Lydia tahu tentang ini, aku nggak bakal lepasin kau. Aku nggak bakal biarin kau direbut orang lain. Istriku. Bibiona, cepat keluar. Ada apa ini? Tuan Kino. Mana foto pernikahanku? Di mana semua barang lainnya yang ada di rumah? Nyonya menyuruhku buang semua barang di rumah yang berhubungan sama kau. Dia bilang dia mau cerai denganmu. Juga sudah membagi harta. Apa? Proposal penawaran bidang lahan baru harus sampai padaku sore hari ini. Aku butuh hasil yang detail. Selain itu, pengajuan masuk ke pasar Europe. Aku mau dapat persetujuan dalam seminggu. Bu Lydia, Pak Kino mau bertemu. Gak mau. Dalam sebulan penuh, Kino beberapa kali mau mencariku. Tapi aku selalu menolak. Aku bekerja 12 jam setiap harinya. Hanya fokus pada pekerjaan. Hanya dalam waktu 1 bulan, harga saham grup Wirawan melonjak menjadi 8%. Harga saham grup Wirawan sudah melewati grup Janggi dan menjadi perusahaan nomor 2 setelah grup Fumala. Kami tahu jelas, yang grup Fumala mau bukan kerjasama bawahan, tapi aliansi setara yang bekerja sama dengan baik. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama denganmu. Belakangan kau bekerja keras. Harus istirahat baik-baik. Gak bisa gak kerja keras. 3 bulan lagi adalah acara perkumpulan keluarga Janggi. Aku berencana kasih mereka kejutan. Lydia, kau mau ribut sampai kapan? Lydia, kau mau ribut sampai kapan? 2 hari ini media memotret kalian berdua bersama. Apa hubungan kalian sebenarnya? Kau gak perlu pikirkan. Apa hubungan kami berdua? Lydia, kita masih belum cerai. Kau gak boleh begini padaku. Kau jangan lupa, dulu aku yang bantuin kau menyelamatkan keluarga Wirawan. Jangan main tangan. Benar. Dulu keluarga Janggi selalu membantu keluarga Wirawan bangkit. Makanya aku selalu kasih apapun yang kau mau beberapa tahun ini. Tapi kau sekarang sudah memilih Sinta. Tentunya aku akan merestui kalian. Kapan aku memilih Sinta? Aku cuma membantunya beberapa hal kecil saja. Apa kau harus terus mengungkit hal itu dan gak mau melepaskan? Hal kecil? Tampaknya sampai sekarang kau masih belum verifikasi bukti itu. Bagimu, bukti gak begitu penting. Yang paling penting, kau cuma mau sebuah alasan untuk bantuin dia. Sebenarnya apa salah Sinta sampai kau begitu benci padanya? Lydia, bisa gak kau lupakan kebencian di hatimu? Lalu kenapa kau merasa aku bakal melakukan sesuatu kepadanya? Karena kau bisa berterus terang membela wanita lain. Maka aku sekarang mau berhubungan dengan siapa juga gak ada hubungan sama kamu. Tolong singkirkan sifat posesifmu. Ayo pergi. Lydia, aku gak bakal setuju bercerai. Kino, kau kenapa? Kenapa Lydia gak bisa lembut dan pengertian kayak kau? Beberapa hari ini video kalian di acara perayaan begitu heboh. Aku nggak peduli kau pakai cara apa. Di acara keluarga nanti kau harus hadir dengan mesra sama Kino.
Kalau kau buat masalah lagi, aku patahkan kakimu. Berikan aku tampilan baru. Baiklah. Gaunnya, pilih yang ini saja. Oh, tapi Pak Kino sudah pilihkan gaun buat Anda yang dia suka. Aku gak peduli dia suka apa. Dulu aku suka dia, makanya membiarkan dia. Sekarang, aku gak cinta lagi. Kino, kau membawaku ke acara keluarga kalian beneran gak apa? Kayaknya Paman dan Bibi sama kayak Lydia, gak begitu suka padaku. Mereka nggak suka kau karena dulu ada salah paham di antara kalian. Tunggu mereka sudah kenal kau yang sebenarnya, pasti bakal suka kau. Tenang saja, ada aku di sini. Lydia? Di mana gaun yang kupilihkan buatmu? Hari ini kau berpakaian begini di acara rumah lama. Aku berpakaian kayak apa? Gak ada hubungannya sama kau. Ayah dan Ibu Kino paling mementingkan tata krama. Tampaknya nggak perlu aku turun tangan. Lydia bakal mundur dengan menurut. Di mana Kino? Selain itu, kenapa kau berpakaian begini? Kau mau diusir dari keluarga Janggi? Gak perlu usir. Hari ini aku memang datang buat bercerai. Kau, Agung, kau gak melakukan kewajiban seorang ayah, malah menikmati hak seorang ayah. Cuma tahu memarahiku dan memukulku. Kau bukan hanya jahat, kau bodoh dan jahat. Agung, kau masih gak tahu kan? Sekarang grup Wirawan bisa menjadi perusahaan nomor 2 di Jinar itu berkat kemampuanku sendiri. Berkat kau? Lydia, kau pikir aku bodoh? Lydia sudah datang ya? Ayah, Ibu. Gimana Kino? Kenapa nggak datang dengan kau? Lydia, apa kalian masih bertengkar karena masalah Sinta? Kami sudah dengar semuanya. Kau tenang saja. Hari ini kami bakal balaskan dendam buat. Ibu, Ayah, aku dan Kino gak bisa kembali lagi. Kenapa? Paman, Bibi, sedikit hadiah dariku. Kami nggak butuh barang darimu. Ayah, dimanapun ini hadiah dari Sinta. Bukankah aku suruh kau kirim dia ke luar negeri? Apa maksudnya sekarang kau bawa dia pulang? Kino, hari ini acara keluarga. Buat apa kau bawa orang luar datang? Kau mau buat kami mati karena marah? Paman, Bibi, ini semua salahku. Kalian jangan salahkan Kino. Aku pergi sekarang. Kau di sini saja, gak ada hubungan sama kau. Lydia, kau bisa nggak jangan picik begitu? Cuma sebuah acara makan keluarga, cuma tambah satu orang saja. Apa perlu besar-besarkan masalah begitu? Membesar-besarkan masalah? Kau membantu cinta pertamamu dan memfitnahku tanpa bedakan benar dan salah itu besar-besarkan masalah? Atau kau ambil 1 triliun dari perusahaanku buat kasih cinta pertamamu dan buat perusahaanku hampir bangkrut? Itu besar-besarkan masalah? Atau kau 24 jam gak tinggalkan dia, temani dia, membelanya di hadapan semua orang, dan meninggalkan aku sendirian di sana? Itu besar-besarkan masalah? Aku apaan? Aku dan Erik saja cuma hubungan kerja. Kau sudah gak terima semua perbuatan yang aku lakukan dengan pria lain. Apakah masih keterlaluan? Aku nggak berpikir sebanyak itu. Aku cuma merasa Sinta sendirian di kota. Juga nggak mudah. Kino, di kota ini ada banyak orang yang gak mudah. Bisa gak kau simpan hati gak tulusmu yang munafik itu? Aku... Kino, kita cerai saja. Kita cerai saja. Asal kau tanda tangani ini. Mulai sekarang, kau mau bersama siapa gak ada hubungan sama aku. Nggak boleh cerai. Lydia, ayah dan ibu yang salah. Kami nggak tahu beberapa waktu ini Kino ternyata melakukan banyak hal keterlaluan padamu. Iya Lydia, kau tenang saja. Ayah dan ibu bakal kasih dia pelajaran. Tapi kalian gak boleh cerai ya. Lydia,
Lihatlah, mertuamu sudah bicara begitu. Kau jangan keterlaluan. Ibu, ayah, aku tahu kalian baik banget padaku. Tapi, aku sudah putuskan. Dasar bajingan! Lihatlah apa yang sudah kau perbuat. Lydia, kau nggak boleh begini padaku. Aku sudah kasih kau banyak kesempatan, tapi kau tetap memilih dia. Bukankah ini lagi ingatkan aku mau kasih posisiku ke dia? Tapi aku nggak pernah berpikir mau bercerai. Alasanku membantu dia karena kau duluan yang cari masalah padanya. Kau buka matamu dan lihat baik-baik. Kau bohongi aku. Kino, aku salah. Aku bukan sengaja mau menipumu. Aku cuma cinta banget sama kau. Dasar bodoh, pengawal. Sekarang juga, cepat usir wanita ini keluar. Kino, kau salahkan aku karena dulu aku tinggalin kau dan sekolah ke luar negeri kan? Sebenarnya waktu itu paman dan bibi mencariku dan kasih aku uang. Suruh aku menghilang dari hidupmu sepenuhnya. Kau asal bicara apa? Awalnya aku gak mau kasih tahu sesungguhnya. Tapi aku sudah berusaha begitu lama. Aku beneran gak mau kehilangan kau lagi. Aku pikir tunggu aku sudah berhasil, pandangan mereka terhadapku bakal berubah. Lalu kita bisa bersama lagi. Tapi, mungkin ini semua adalah takdir. Jelas-jelas aku sudah begitu berusaha, tapi masih harus melihat kau menikahi wanita lain. Kalau tahu kayak gini akhirnya. Kino, dulu harusnya aku mempertahankanmu saja. Gak bakal lepasin kau. Ayah, ibu, atas dasar apa kalian mengendalikan hidupku? Kino, kau begitu percaya sama perkataan wanita ini? Pengawal, usir wanita ini. Lepasin aku. Jangan lihat. Kau hamil? Kenapa nggak beritahu aku? Apa anak ini punyaku? Aku gak mau kasih kau tekanan. Aku juga gak mau kau merasa kalau aku memaksamu dengan anak. Dasar anak durhaka. Kau masih belum cerai sama Lydia, malah sudah menghamili wanita lain. Kau bodoh banget. Aku tahu kau gak bakal cerai sama Lydia. Aku bakal bawa anak ini pergi. Lydia, kita cerai saja. Lydia, kita cerai saja. Bukan aku yang bilang mau cerai ya. Nggak boleh cerai. Jangan tanda tangan. Kalau kau bercerai dengan Lydia karena wanita ini, keluar dari keluarga Janggi sekarang juga. Tunggu. Aku sudah tanda tangani surat cerainya. Sekarang mau menyesal, sudah terlambat. Aku gak menyesal. Aku butuh Anda. Tanda tangani surat perjanjian ini. Apa maksudmu? Sekarang kita sudah bukan hubungan suami istri lagi. Ku ambil 1 triliun dari perusahaanku. Sudah seharusnya kau kembalikan seutuhnya. Selain itu, kerugian yang membuat perusahaan mundur karena perselingkuhanmu sudah seharusnya kau yang tanggung jawab. Lydia, kau kekurangan uang segitu ya? Meski keluarga Wirawan gak setara sama keluarga Janggi, tapi kau CEO perusahaan yang sudah naik pasar modal. Uang 1 triliun ini harus kau minta di saat begini. Aku rasa kau sudah salah paham. Harga saham grup Wirawan sekarang sudah lebih tinggi dari grup Janggi. Grup Wirawan sudah kalahkan grup Janggi. Ini gak mungkin. Aku gak kekurangan 1 triliun ini. Cuma untuk apa aku harus merelakan uangku? Uang 1 triliun bisa membantu anak-anak di pegunungan. Kenapa aku harus kasih buat bajingan kayak kau?
Dasar Gino. Kau masih saja bodoh kayak dulu. Kau bahkan gak pastikan dulu apakah anak ini milikmu atau bukan. Istriku, duduk di sini jangan bergerak. Aku masak buat kau. Makanlah makanan bergizi. Dengan begini bayinya bisa lahir lancar. Makasih suamiku. Tapi, kapan kita bisa pindah ke rumah besar? Di sini jauh banget dari rumah sakit. Gimana kalau nanti aku mendadak Kau melahir? tenang saja. Tunggu kita buat akte nikah, kita langsung pindah. Halo? Istriku, kapan kau pulang? Siapa itu? Kenapa kau tampak gugup banget? Salah nomor. Bersulang. Selamat bercerai. Selamat bercerai. Aku sudah lama gak senang lihat Gino itu. Pria selanjutnya bakal lebih baik. Ayo, kita menari. Nggak bisa lagi. Aku sudah mabuk. Aku panggil supirku. Datang jemput aku dulu. Halo, Halo, Paman Nadi. Aku sudah mabuk. Kau bawa mobilnya kemari dan jemput aku. Ayo, menari. Halo? Jangan sentuh aku. kirim lokasinya. Sudah aku bilang jangan sentuh aku. Sudah aku bilang jangan sentuh aku. Kakak. Lydia kenapa? Mereka bertiga menyentuhku. Sialan, kau pakai terbuka datang ke sini. Bukannya mau disentuh orang. Kau apaan? Sama-sama datang bermain, gak tau malu ya? Masih gak boleh dipukul orang? Benar. Apa yang kalian tertawakan? Apa yang kalian tertawakan? Diam kalian semua. Beraninya buat kakak kami marah. Apa kalian sudah bosan hidup? Tapi aku lihat wanita ini lumayan cantik juga. Kalau kau bersedia temani aku semalam, aku bisa pertimbangkan lepaskan kau. Lydia, sebaiknya kita pergi saja. Lepaskan. Sialan! Wah. Aku hampir lupa kau juara taekwondo nasional. Hah, tampan sekali. Siapa dia? Erik? Sialan. Tuan Erik. Masih nggak pergi? Baiklah. Aku ambilkan air. Aku ambil air buat kamu. Gak boleh pergi. Kuat banget. Kau tampan banget. Matamu, hidungmu,
Mulutmu bagus banget. Tidurlah sekali denganku. Kau sudah mabuk. Memangnya kenapa? Erik, tenang, tenang. Kenapa? Bangun tidur mau langsung pergi. Kita seharusnya, mungkin saja nggak terjadi apa-apa. Tanggung jawab padaku. Mau aku tanggung jawab padamu? Kau ini putra dari keluarga kaya. Wanita di sisimu ada begitu banyak. Orang yang mengejarmu mengular sampai ke negara tetangga. Aku mau tanggung jawab apa kepadamu? Aku... Ini pertama kalinya. Jangan-jangan mau menyalahkanku. Memangnya aku percaya performamu yang semalam itu. Kalau bilang kau model pria yang menjual tubuh, aku bahkan percaya. Kalau gitu mau nggak? Sekali lagi. Hah? Erik, kau gila. Kau sudah gila. Lydia, pilihlah aku. Aku nggak bakal biarin kau kalah. Apa yang dia lakukan sebenarnya? Kenapa pura-pura punya perasaan begitu? Erik, kau gila ya? Sekali lagi. Kita mau kemana? Biro urusan sipil. Bukankah kau mau selalu menikah denganku? Perutmu sudah semakin besar. Segera urus akta nikah di biro urusan sipil. Hal sepenting itu mana boleh ditetapkan begitu sembarangan. Mendingan kita pulang dulu. Dan cari tanggal bagus. Aku sudah lihat, hari ini adalah tanggal bagus. Kenapa? Bukankah kau mau tinggal di rumah besar? Kenapa sekarang malah ciut? Mungkin karena aku takut menikah. Kau tenang saja. Aku bakal baik kepadamu dan bayi. Aku dan Lydia gak punya bayi. Tunggu kau sudah melahirkan bayi ini, ayah dan ibuku bakal menerimamu. Ayah, kita beneran bisa ketemu ibu. Ibumu sudah pulang, pasti dia di sini. Ibu. Ibu, akhirnya aku sudah menemukanmu. Adik kecil, kau sudah salah orang. Ini istriku. Kita masih belum punya bayi. Kau bohong, ini jelas-jelas ibuku. Dia itu mantan suamiku. Kino, aku takut. Mendingan kita pulang saja. Ternyata kau suami bajingan Sinta di luar negeri itu. Dulu kau berbuat begitu kepadanya, sekarang kau masih berani pulang. Sinta, aku nggak setuju untuk bercerai. Kau langsung memfitnahku melakukan kekerasan ya. Bukannya bilang kalau sudah dapat uang bakal pulang. Kenapa? Kau beneran mau nikahin dia? Dia bakal segera menikah denganku. Dia nggak bakal pulang denganmu. Sebaiknya kau menyerah saja. Menikah? Dasar bodoh. Kau sudah ditipu oleh wanita ini. Malah masih membelanya. Apa maksudmu? Kalau nggak salah tebak, kau Kino ya? Kau kenal aku? Tentu saja aku kenal. Kau pria kaya yang mengejar
istriku waktu di SMA. Kau pikir dia beneran mau menikah sama kamu? Aku jujur saja padamu, kami sama sekali nggak bercerai. Apa? Kino, jangan dengar perkataan dia. Dia itu mau memfitnahku. Fitnah? Kalau aku tunjukkan bukti, apa itu masih dibilang fitnah? Kau nggak tahu kan, selama dia bersamamu, dia masih sering pulang melihat anak kami. Sekarang bayi dalam perutnya udah 2 bulan. 2 bulan? Acara reuni sebulan lalu. Kenapa bayimu sudah 2 bulan? Mana hasil tes kehamilanmu? Kino. Keluarkan. Dua bulan. Selain itu, dia dulu menerima uang keluarga Janggi ke luar negeri sama sekali bukan sekolah, melainkan menyamar jadi putri orang kaya, hidup foya-foya. Beberapa tahun ini uangnya sudah habis. Makanya kepikiran pulang ke sini buat dapetin kau kembali, buat dapet uang. Cukup. Tutup mulutmu. Kino, dengarkan aku. Aku berbuat begini karena aku cinta kau. Jangan sentuh aku. Aku jijik padamu. Sinta. Karena kau, aku jadi bercerai dengan Lydia. Kau membuatku kehilangan dia sepenuhnya. Kau tunggu saja. Pak Kino, Nona Sinta sudah menunggu Anda seharian di gedung bawah. Suruh satpam usir dia. Baiklah. Tunggu. Selain itu uang 1 triliun yang aku berikan buat mereka tarik kembali sekarang juga. Dan berikan pernyataan ke publik kalau mulai sekarang grup Paranis gak ada hubungan dengan grup Janggi. Baiklah. Ini karmanya. Ku dengar Sinta itu belum bercerai, malah pulang dari luar negeri dan merayu Kino. Suaminya membawa anaknya datang mencarinya. Kino marah dan langsung menarik investasinya. Sekarang grup Paranis umumkan sudah bangkrut. Aku sudah menduga ini semua. Ada yang lebih parah lagi. Dulu Kino bercerai denganmu karena Sinta hamil. Ternyata anak ini bukan punya dia. Kino ini gak pernah berubah. Baik itu dipukul oleh Sinta atau Sinta hamil. Kalau dia punya otak, dia gak bakal tertipu. Selain itu, keluar negeri juga bukan gak bisa pulang. Tinggal pesan tiket saja. Sinta gak pernah pulang melihatnya. Pada akhirnya, ini semua karena Kino percaya padanya. Aku lagi menelpon. Nggak peduli. Kenapa ada suara pria? Jangan-jangan itu Erik. Iya, dia sudah jadi simpananku. Dia jadi simpananmu? Asetnya gak bakal habis selama beberapa keturunan. Apa perlu melakukan pekerjaan begini? Gratis. Aku suka rela. Bekerja gratis. Kau kenapa? Lydia, kapan kau mau kasih aku status? Aku... Halo? Lydia, rujuklah dengan Kino. Anggap ibu mohon kau. Bibi, aku dan Kino gak bisa kembali lagi. Lydia, Kino sudah tahu kalau dia salah. Sinta itu cuma penipu. Cuma kau yang pantas menjadi menantu keluarga Janggi. Aku... Kenapa kau memutuskan panggilannya? Lydia, kali ini kau masih mau pilih dia. Dan tinggalkan aku. Kali ini? Apa maksudnya? Apa kau masih ingat 5 tahun lalu? Kau menerima sebuah panggilan. Lydia, pilihlah aku. Ku dengar grup wirawan di ujung kebangkrutan. Asal kau bertunangan denganku, aku bisa menolong grup wirawan. Dasar gila.
Ternyata orang itu adalah kau. Lydia, aku beneran suka banget padamu. Kau sudah mencampakkan aku sekali. Bagian mana aku yang kalah? Enggak. Jadi kau bukan mau sengaja buat Sinta marah, jadi pakai aku dan Kino buat menipunya kembali. Aku sama sekali gak suka Sinta. Karena aku tahu dia pernah bersama Kino. Makanya sengaja pakai status calon istri. Dan bawa dia ke sisinya Kino. Yang aku sukai, selalu kau orangnya. Erik, kau biarkan aku tenang dulu. Lydia, pilihlah aku. Aku gak bakal biarin kau kalah. Selamat datang. Sinta? Perusahaan sudah bangkrut. Datang menjadi asisten penjual ya? Itu lebih baik daripada mengandalkan pria. Kau lagi katakan dirimu sendiri ya? Apa kau nggak tahu siapa yang kumaksud? Saat grup Irawan diambang kebangkrutan, kau mendekati Kino. Manfaatkan dia membantu grup Irawan bangkit. Sekarang kau mendekati Erik langsung menendang Kino. Lydia, kalau mau bicarakan trik, siapa yang bisa kalahkan wanita licik kayak kau? Kau sendiri licik. Jangan pikirkan orang sama liciknya kayak kau. Sinta, kau bisa kaya hari ini. Itu karena ulahmu sendiri. Kau pergilah balas dendam sama orang yang benar. Gak perlu lampiaskan amarahmu padaku. Memangnya perkataanku salah? Kalau nggak ada uang dari Kino, grup Wirawan sudah pasti bangkrut. Kalau nggak ada Erik membantumu, kau bisa membuat keluarga Wirawan kayak sekarang. Kau cuma wanita hina yang mengandalkan pria. Pura-pura jadi si wanita. Sinta, kau ini asisten penjual, bukan tukang gosip. Lydia bisa kalahkan keluarga Janggi berkat usaha kerasnya yang gak kenal lelah. Aku ini pebisnis, mau kerja sama dengan grup Wirawan karena melihat nilai grup Wirawan. Memangnya kenapa? Dia cuma beruntung. Kalau nggak punya latar dan pria yang baik, dia bukanlah apa-apa. Sinta, kau salah. Ayahku sama kayak ayahmu. Selalu memarahiku dan memukulku. Aku bisa berjalan sampai hari ini berkat kerja kerasku selangkah demi selangkah. Karena aku tahu, dengan begini, baru bisa selamatkan diriku dari api. Makanya, di saat kau merayu Kino di ranjang, aku lagi kerja keras, naikkan perusahaanku dengan sekuat tenaga. Sinta, wanita boleh punya ambisi, tapi harus benar. Apa kau Nyonya Sinta? Ada yang melaporkan kau menggelapkan pajak. Ikutlah kami. Sudah dipikirkan? Bukankah kau bilang mau kasih aku waktu buat pikirkan lagi? Aku sudah gak bisa nunggu. Aku gak sabar buat berdiri di sisimu dengan terus terang. Kino? Pak Kino, ada apa mencariku? Lydia. Jangan sentuh dia. Lydia. Aku sudah menyesal. Aku merokok dulu. Gak perlu pergi. Kau dan dia, apa kalian serius? Benar. Kami sudah tunangan. Beritanya bakal dilaporkan. Kami akan menikah bulan depan. Lydia, kau juga mau mencampakkan aku? Pak Kino, bukankah ini yang selalu kau harapkan? Kaulah yang berselingkuh dan bercerai. Lydia, aku sudah menyesal. Aku sudah masukkan Sinta ke penjara. Kau kembalilah ya. Aku sekarang baru sadar. Kalau kaulah orang yang kucintai. Kau bukanlah lebih cinta padaku. Kau cuma sadar kalau orang yang kau suka bukan kaya yang kau pikirkan. Sedangkan aku cuma hasil yang paling aman. Setelah kau pertimbangkan untung dan ruginya, kita gak bisa kayak dulu lagi. Orang yang kucintai adalah Erik. Enggak.
Kau nggak boleh menikah dengannya. Dia cuma lebih kaya dariku. Aku bisa berikan semua yang kau mau. Kayaknya Pak Kino sudah lupa kalau aku jauh lebih kaya darimu. Aku nggak menikah sama Erik, apa mungkin mau sama kau? Di hadapanku ada pria kaya yang tampan, lembut, dan pengertian. Apa mungkin aku memilihmu? Oh iya, dia lebih muda darimu, juga lebih kuat darimu. Mulut nggak katakan. Ternyata kau begitu suka padaku. Aku. Apa mungkin aku tinggalkan pria kayak gini dan memilih kau yang gak lebih baik dan gak punya ambisi? Memangnya kau siapa? Suamiku. Ayo. Panggil sekali lagi. Apa? Kau bilang apa? Suamiku. Jadi kau bilang bulan depan menikah. Apa masih berlaku? Kalau gitu besok kita menikah.